الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة الأنبياء والمرسلين شهادة الأولين والآخرين شهادتنا جميعا شهادة تطيب بها قلوبنا وتنصرح بها صدورنا وتقشعر بها جلودنا وترفعنا إلى عمل لإعلاء كلمة الله وعمل لنشر هذا الدين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فترك هذه الأمة على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فإنه فقد فاز المتقون. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, izinkan khatib mengingatkan diri khatib dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memuliakan kita sepanjang hidup kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, khilaf dan salah kita. Manakala ketika kita harus berjumpa dengannya, mempertanggungjawabkan segala hal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah kumpulkan kita. Allah masukkan kita bersama para syuhada, para siddiqin, para salafus saleh, para anbiya di surganya Jannatun Naim. Amin amin ya mujibas sailin. Hadirin rahimakumullah. Pada suatu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah majelis, yang hadir ketika itu adalah para sahabat. Saat beliau asik menyampaikan ta'lim, tiba-tiba beliau mengeluarkan pernyataan. Pernyataan yang membuat semua peserta, para sahabat terhenyak, tercengang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fiikum la rajulan dirsahu finnar a'zamu min jabali Uhud. Bahwa di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di dalam neraka Jahannam. Beberapa saat kemudian, majelis yang tadinya hening, senyap, lalu bergemuruh. Bergemuruh dengan suara para sahabat, dengan tangisan mereka. Masing-masing sahabat ketika itu menduga bahwa apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ditujukan kepada mereka. Karenanya mereka nangis histeris di dalam majelis tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu, sahabat-sahabat yang tadinya ada di dalam majelis tersebut berguguran. Dan dipastikan mereka mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa 2 orang saja para jamaah sekalian. Salah satu di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat Abu Hurairah sadar bahwa yang tersisa hanya beliau dengan satu yang lainnya, beliau gelisah. Hidupnya tidak tenang. Galau. Beliau bertanya-tanya pada dirinya, jangan-jangan aku yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Karenanya beliau tidak bisa tidur.
Dan inilah salah satu riwayat yang membuat kemudian Rasul Abu Hurairah berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Setiap kali bertanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat biasanya bertanya tentang kebaikan. Yang lain bertanya tentang amalan-amalan yang mulia. Bila mana mereka kerjakan, maka itu akan menghantarkan mereka ke dalam surga. Tapi Abu Hurairah justru pertanyaannya tentang fitnah. Justru pertanyaannya tentang hal-hal yang mengantarkan manusia ke neraka jahanam. Waktu terus berjalan. Rasulullah pun wafat. Terjadilah huru-hara besar. Huru-hara ini bermula dari seorang laki-laki. Saya tidak mau menyebutnya sahabat, karena dia tidak pantas digelar sebagai seorang sahabat. Beliau datang kepada Rasulullah sebelumnya. Ketika Islam tersebar luas di Jazirah Arabia, beliau terpanggil. Tersentuh hatinya dengan Islam. Maka datanglah beliau dari negerinya yang begitu jauh ke Madinatul Munawwarah. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Berbaiat dengan Rasulullah SAW. Lalu duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Belajar Islam. Paham tentang Islam. Belajar Al-Quran. Dalam catatan, beliau ini adalah termasuk salah satu dari yang belajar Al-Quran dan hafal Al-Quran paling banyak di antara para sahabat. Saat terjadi huru-hara besar, ketika para sahabat kaum muslimin dikejutkan dengan berbondong-bondongnya orang keluar dari Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Orang ini yang bernama Rajal datang kepada sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq yang saat itu diangkat menjadi khalifah. Beliau mengatakan ke Abu Bakar Siddiq, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau aku kemudian engkau utus untuk menyelesaikan perurusan ini, mengembalikan mereka kepada Islam, memberikan penjelasan dan penerangan kepada mereka?" Kata Abu Bakar Siddiq kepada Rajal, "Fabihi wa ni'mah. Sir, ala barakatillah. Pergilah engkau. Datangi orang-orang tersebut. Mereka lupa diri. Beri penerangan kepada mereka. Jelaskan kepada mereka agar mereka kembali kepada Islam." Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Yang semestinya seorang Rajal datang membawa amanah dari Khalifatul Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, memberikan penerangan, memberikan pencerahan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dia malah justru membuat huru-hara baru pada jamaah sekalian. Melahirkan berbagai hadis yang beliau nisbatkan kepada Rasulullah untuk mengagungkan dirinya, untuk memuliakan dirinya. Bahkan dari salah satu yang dia ungkapkan, bahwa sesungguhnya Rasulullah telah bersabda bahwa sepeninggalku nanti yang akan menjadi wakilku, yang akan menggantikanku adalah Musailamatul Kadzdzab. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya
dalam perang yang kita kenal dengan perang Yamamah. Beliau ini kemudian ditangkap, lalu kemudian dipenggal lehernya oleh seorang sahabat yang lain, yaitu kakak dari Umar bin Khattab yang bernama Zaid bin Khattab. Hadirin rahimakumullah, apa pembelajaran? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Banyak manusia hari ini yang menjadi profesor karena Al-Quran. Menjadi doktor karena Al-Quran. Menjadi sarjana karena Al-Quran. Terkenal, populer. Menjadi da'i di mana-mana karena Al-Quran. Tapi ingat para jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan Allah bukan untuk maksud dan tujuan itu. Berapa banyak di antara kita, kaum muslimin, yang suaranya menjadi indah karena Al-Quran. Yang bacaannya menjadi mempesona karena Al-Quran. Karenanya Al-Quran ditandingkan. Karenanya Al-Quran dibawa kemana-mana, ke Eropa, ke Asia, ke Timur Tengah. Banyak orang yang kemudian tersanjung. Dimuliakan karena Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Tapi sungguh, Al-Quran turun bukan untuk maksud dan tujuan itu. Lalu apa maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran? Sesungguhnya maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagaimana yang dimaktub oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran sesungguhnya turun dan tujuan dan maksud diturunkannya Al-Quran adalah agar kemudian orang-orang beriman, umat manusia secara umum, membaca Al-Quran, mendalaminya, mempelajarinya untuk diamalkan, untuk dikerjakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk diamalkan ajaran-ajarannya, bukan hanya sekedar disenandungkan, bukan hanya sekedar mencari gelar, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan profesor dan doktor. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa sanna bi sunnati wa jahada haqqa jihadihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Wa ardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Di akhir khutbah Jumat yang singkat ini, mari sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat diri kita, buat kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan buat saudara-saudara kita yang secara khusus yang ada di Palestina,
yang saat ini mereka mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam musibah. Tidak sedikit dari mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tokoh penting yang terakhir yang kita simak dari berbagai media dan beritanya adalah valid, adalah seorang syekh, doktor, ya, seorang ustadz, guru, ya, baik di medan jihad maupun di medan tidak jihad, ya, adalah Ismail Haniyah, Dr. Ismail Haniyah. Beliau dibunuh, ya, di bom, ya, ketika beliau dalam kesempatannya berkunjung ke Iran. Mari kita doakan para jamaah sekalian. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'azzal islam wal muslimin. Allahumma a'azzal islam wal muslimin. Allahumma a'azzal islam wal muslimin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku wa man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfidh narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kuffar. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wahfazna wa iyyahum min masaibid dunya wad din. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Afghanistan. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma akhdhul man khadala dinana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna minhum. Allahumma ansur man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa 'azama wa ajal. Aqimus shalah. Astagfirullah.